Hari ini kita akan membicarakan tentang like father like son. Seperti bapaknya, anaknya juga seperti itu. Siapa dia? Wapres Gibran Raka Buming Raka yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Dan sudah saya tuliskan dalam buku Gibran Endgame Wapres Tak Lulus SMA. Ya, ini dia. Jadi buku ini ya PDF-nya sudah diberikan gratis ya di link di WA bukan di Twitter atau X saya. Tetapi ya bagi kalian pecinta buku fisik ya tentu ya akan mendapatkan tanda tangan saya nanti Januari akan dicetak ya. Targetnya 5.000 dulu, 5.000 sampai 10.000 eksemplar dulu untuk bulan Januari ya. Jadi kita akan lanjutkan kenapa buku itu ditulis ya. Kenapa ya? Karena Gibran ya pejabat publik. Kalau dia bukan pejabat publik, apalagi pejabat publik tertinggi nomor 2, ya nggak perlu kita ributkan karena dia pengguna anggaran kita, pajak kita. Itulah yang penting, transparansi. Jadi jangan seperti kata Yakub Hasibuan, ya jika orang nanti diminta untuk ijazahnya nanti banyak korban-korban lain. Seperti Asrul Sani katanya, ya pejabat publik kok korban. Ya, hartanya saja pun harus ditunjukkan, apalagi riwayat pendidikannya, kan begitu. Ya kalau nggak mau untuk dikuliti publik, ya jangan jadi pejabat publik, apalagi nomor 2. Ya kan pengguna anggaran, itu ya harus siap. Jangan playing victim di sini, ya. Nah itulah buku itu. Nah kita lihat sekarang, kalau menurut data KPU ya data KPU, website KPU, ya nggak tahu udah diubah atau apa sekarang. Kita lihat riwayat pendidikan Gibran ini ya. SD Negeri Mangkubumen Kidul 93 sampai 99. Ya ini dia. SMP Negeri 1 Surakarta 99 sampai 2002. SMA ditulis di situ. SMA Orchid Park Secondary School Singapore 2002 sampai 2004, 2 tahun katanya. Terus SMA lagi dia, ya. Berarti SMA lagi dia UTS Institute Sydney 2004 sampai 2007. Berarti bayangkan kalau SMA berarti 2002 sampai 2007, berarti 5 tahun SMA kalau menurut data di website KPU ya. Terus selanjutnya melanjutkan S1 MDIS Singapura 2007 sampai 2010 ya. Jadi kalau menurut data website KPU, Gibran ini mengambil SMA di 2 tempat dari 2002 sampai 2007. Selama 5 tahun ya. Orchid Park Secondary School Singapura, lalu SMA lagi UTS Institute Sydney. Ya, dari sinilah dilahirkan sebenarnya surat keterangan penyetaraan SMK akuntansi dan keuangan justru dari 5 tahun ini berarti ya. Atau dari UTS Institute ini. Ya. Lahirlah surat keterangan penyetaraan ya SMK akuntansi dan keuangan. Padahal di sini SMA. Kan nggak sesuai ya SMK malah. Ya, dari UTS Institute Sydney 2004 sampai 2007. Nah ini menurut KPU. Beda lagi dengan penjelasan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Eko Susanto yang menjelaskan kepada kami, ternyata menurut beliau ya, di UTS Institute Sydney ya, Wapres Gibran ini bukan SMA tetapi diploma 2 tahun katanya ya. Nah, menurut Dr. Eko Susanto ya,
orang yang sama di Sesdikdasmen, itu Gibran setelah meluluskan SMP Negeri Surakarta tahun 2002, dia melanjutkan ke SMA. Tetapi menurut peraturan di Singapura, katanya, ya, Wapres Gibran ini turun lagi levelnya dari kelas 9 dari SMP Negeri 1 Surakarta di Orchid Park Secondary School itu kelas 9 lagi. Ya, jadi 2 tahun di Orchid Park Secondary School menurut Dr. Eko Susanto dia menempuh sampai kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA, ya, sampai kelas 10 saja, atau O level, mendapatkan sertifikat O level, alias setara dengan, saya tanyakan langsung, setara dengan kelas 1 SMA gitu ya. Nah, bagaimana mungkin logikanya, inilah yang akan kita gugat nanti, ya. Saya sendiri akan menggugat ke KIP. Ya, bagaimana mungkin kelas 1 SMA atau kelas 10 di Orchid Park Secondary School melanjutkan langsung ke diploma 2 tahun di UTS Insights. Itu menurut pengakuan Dr. Eko Susanto. Jadi itulah yang disetarakan menjadi SMK bidang atau peminatan keuangan dan akuntansi. Bayangkan kelas 1 SMA plus diploma katanya 2 tahun. Kan logika nggak itu? Menjadi SMK akuntansi dan keuangan. Ini yang akan kita perdebatkan nanti, ya. Lanjut, sebelum ke situ, ternyata ya di Twitter dari Kementerian Sekretariat Negara itu beda lagi. Jadi riwayat pendidikan Wapres ini kontroversinya di antara lembaga-lembaga negara. Kementerian Sekretariat Negara berbeda dengan pemilu. Coba kita lihat. Ya. SD 93 sampai 99, ya. SMP 99 sampai 2002. 2002 sampai 2004 Orchid Park Secondary School Singapura. Oke, masih sesuai ya, 2000 sama dengan data KPU. Selanjutnya di sini yang aneh 2004 sampai 2007 justru ke MDIS Singapura. Kalau tadi kan ke UTS Insights dulu 2004 2007. Ini enggak. Ya, urutannya menjadi berantakan, tidak sesuai, tidak sekuensial, ya. Jadi 2002-2004 itu Orchid Park Secondary School, setelah lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta, ya. Setelah itu 2004-2007 ke MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kan aneh. Dengan data KPU tadi UTS Insights dulu, ya. Di Kementerian Sekretariat Negara ini 2007 sampai 2010, ya, Wapres Gibran itu menempuh Insights di University of Technology Sydney atau UTS Insights Australia. Kan aneh nih. Ini urutannya udah nggak jelas. 2 lembaga negara, Kementerian Sekretariat Negara, datanya berbeda dengan data infografisnya berbeda dengan data KPU. Oke, itu. Ya, kalau di profil di infografis Antara ini lebih aneh juga, ya. Di sini ya, Gibran Rakabuming Raka S1 Manajemen Development MDIS, S2-nya justru UTS Insights di sini, ya. S2 University of Technology Sydney. Jadi bukan diploma seperti yang diterangkan oleh pejabat Dikdasmen, ya, Dr. Eko Susanto, bahwa di sana Wapres Gibran itu diploma 2 tahun. Nanti kita periksa diploma 2 tahun itu UTS Insights itu apa, ya. Nah, itulah. Di sini dikatakan justru S2. Ini kan infografis, ini kan berita negara, ini kantor berita negara, bukan sembarangan ini. Ya. Nah, inilah mungkin sudah diubah. Saya nggak tahu kalau Kementerian Sekretariat Negara sudah diubah atau belum, kita nggak tahu. Nah, kalau di website Prokompim, ya, Pemkot Solo dijelaskan di sini. Sejak kecil Gibran Rakabuming Raka menetap di Solo. Tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Dan kemudian
melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas di Orchard Park Secondary School Singapura. Ya, di sini bisa dikatakan, tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Di sini justru pada saat SMP pindahnya ke Singapura, berarti belum lulus SMP. Ya, menurut Prokompim. Ya. Tetapi saya baca lagi ya, tetapi saat sekolah menengah pertama harusnya gini, tetapi setelah lulus dari sekolah menengah pertama itu kan harusnya begitu ya. Kalau sudah lulus SMP Negeri Surakarta, 1 Surakarta ya. Tapi di sini tulis tetapi saat sekolah menengah pertama dirinya pindah ke Singapura. Nah, berarti belum lulus. Ya, kan begitu. Masih SMP Negeri 1 Surakarta, pindah dia, berarti belum lulus kalau dari statement ini. Nah, selanjutnya pada tahun 2007 Gibran Rakabuming Raka lulus dari Management Development Institute of Singapore. Nah, ini 2007 dia lulus dari MDIS, berbeda dengan data KPU. Ya kan, kalau dari data KPU kan UTS Insearch dulu dia, setelah dari Orchard Park Secondary School baru MDIS. Ya, kalau dari Prokompim ini ya kita bisa lihat dia 2007 ke MDIS, baru ke 2010 lulus dari UTS Insearch, University of Technology Sydney Insearch. Kan ini berantakan, ini data dari Prokompim. Ya mungkin sudah dihapus juga ya. Jadi data ini, Prokompim ini berkesesuaian dengan data dari Kementerian Sekretariat Negara yang bertentangan dengan data di KPU. Berantakan coba. Wapres loh riwayat pendidikannya seperti ini. Dan sampai hari ini pun ya Kementerian Sekretariat Negara tidak ada klarifikasi. Ya, baik begitupun Pemkot Solo. Nah, oleh karena itu ya buku ini menjawab semua ya bahwa buku Gibran Endgame ini ya menyatakan, menyimpulkan bahwa Wapres Gibran tak pernah lulus SMA, tidak baik dalam maupun luar negeri, tidak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Ya. Oke. Ya ini dia bukunya. Ya, ini dia. Nah, Gibran Endgame sinopsisnya ada nanti bulan Januari kita cetak. Kalau besar-besaran nanti ya. Tinggal tunggu ada apanya yang meminjamkan duit ya kan, karena kita nggak punya duit. Nah, gitu ya. Terus kalau kita lihat dulu ya, stages dari website Minister of Education MOE Singapura ya, the stages of education in Singapore ya. Jadi kalau di sana ada PSLE, ada 2 itu, Early Childhood Education dan Primary Education ya, sampai usia 12 tahun disebut PSLE, Primary School Leaving Examination, ada ujiannya. Baru di situ setelah PSLE ya, ada secondary education di sini. Nah, di sini baru sebelum masuk university ya. Nah, Gibran katanya menempuh sampai jadi ada beberapa jalur ini, ada integrated program, secondary for express, secondary for normal academic, secondary for normal technical. Menurut Dr. Eko Susanto ya, Gibran masuk ke kelas 9 dan kelas 10 di Orchard Park Secondary School dengan Secondary 4 Express. Jadi di sini dia ya. Jadi menurut Dr. Eko Susanto, dia memiliki Wapres Gibran itu memiliki GCE O Level Examination. Dia punya sertifikat GCE O Level setara dengan kelas 1 SMA atau kelas 10 ya. Sebelum masuk ke universitas, ada 2 lulusan dari GCE O Level ini untuk mendapatkan GCE A Level. Cara pertama adalah Junior College, ya, selama 2 tahun, baru tes untuk mendapatkan A Level, baru Millennia Institute, 3 tahun. Sama lulusannya GCE A Level.
kelas 3 SMA sebelum masuk ke universitas. Nah, itulah ya dari Minister of Education. Ya. Nah, ini saya tuliskan di buku ini ya, penjelasan atau kesaksian keterangan dari Dr. Eko Susanto SEM MSI. Ya. Pernyataan dari Dr. Eko Susanto SEMSI selaku Sekretaris Direktorat Jenderal, ini di buku saya ya, halaman berapa nanti bisa kalian baca ya. Menurut Dr. Eko Susanto ya, selaku Sekretaris Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang disampaikan pada 16 Oktober 2025 kepada kami ya, di gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di hadapan Rismon Sianipar, Roy Suryo, ya, Bang Jagir Girsang, Bu Kurnia Triroyani dan Wulandari Ayu Ningtyas. Ya, juga memuat penjelasan tambahan mengenai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan atas nama Gibran. Ya, sudah banyak bertebaran surat keterangan tersebut ya. Dalam penjelasan tersebut, Dr. Eko menyampaikan bahwa surat keterangan itu diterbitkan karena Gibran diketahui telah menempuh 2 tahun pendidikan di Orchid Park Secondary School, yaitu Secondary 3 dan Secondary 4. Secondary 3 kelas 9, Secondary 4 itu kelas 10. Kemudian melanjutkan 2 tahun studi di UTS Insert Sydney dalam program Diploma of Business. Ya, Diploma of Business di UTS Insert. Berdasarkan arsip dan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jendikdasmen, kedua pengalaman pendidikan tersebut ya di Orchid Park Secondary School, Secondary 3, Secondary 4 atau kelas 9, kelas 10 ditambah diploma bisnis 2 tahun di UTS Insert, itulah menjadi rujukan dalam proses penilaian kesetaraan akademik terhadap sistem pendidikan Indonesia. Dr. Eko juga menambahkan bahwa surat keterangan yang menyetarakan kombinasi antara Secondary 4, yaitu kelas 10 di Indonesia, atau kelas 1 SMA, dan diploma bisnis sebagai setara kelas 12 SMA atau SMK Year 12, atau Grade 12, ya, ditulis Grade 12, padahal di Year 12 ini ya, di Australia. Merupakan satu-satunya surat keterangan resmi yang pernah diterbitkan oleh Jendikdasmen terkait dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa tidak ada dokumen lain yang dikeluarkan lembaganya dengan isi atau maksud yang serupa, serta bahwa surat tersebut menjadi satu-satunya acuan administratif yang tercatat resmi dalam arsip kementerian. Ya, saya tanyakan juga pada saat itu, apakah pernah dikeluarkan surat keterangan penyetaraan SMA atau SMK ya, tapi basisnya adalah kelas 1 kelas 10 plus diploma 2 tahun. Dr. Eko mengatakan tidak pernah. Baru satu-satunya, dan itu untuk Gibran Rakabuming Raka ya, Agustus 2019 pada saat bapaknya menjadi presiden. Nah, ini nanti kita baca. Nah, itulah keterangan dari Dr. Eko Susanto ya. Ini dia namanya. Inilah orang yang kami jumpai saat itu dan sekarang masih incumbent. Nah, sekarang kita melihat dulu apa sih ya Diploma of Business di UTS Insert itu gitu ya. Kita bisa lihat di apa namanya di web archive juga bisa, brosur Indonya juga ada, terus di web archive juga ada di sini. Nah, bisa kalian cari, ini PDF-nya ada ya. Nah, di sini bisa ada flowchart-nya di sini untuk setiap diploma. Nah, ini menurut pengakuan. Nah, inilah saya ambil ya ke image sini biar gampang, biar enteng untuk di apa namanya dijelaskan di Zoom. Ya, jadi di sini ada ya sejumlah pathway program ya, academic pathway program seperti yang dinyatakan oleh Dr. Eko Susanto bahwa Gibran menempuh 2 tahun katanya. Ya, meskipun dari keterangan dari yang didapatkan oleh Pak Dr. Roy Suryo di Sydney, ya, beberapa pengakuan katanya cuma English program 6 bulan.
Nah, tetapi kita mengacu pada statement dari Dr. Eko Susanto. Nah, ini yang akan kita challenge nanti di PTUN ataupun di KIP ya. Nah, di sini ada 4 pathway cara ya dalam diploma bisnis ya. Pertama, Diploma of Business Extended. Di situ 5 semester atau 20 bulan. Yang kedua, Diploma of Business Studies. Saya nggak tahu di mana dia ya. Kira-kira kalau 2 tahun mungkin yang di Diploma of Business atau Diploma of Business Studies, saya nggak tahu. Nah, di sini 4 semester, kalau yang tadi 5 semester. Ya, ini. Terus Diploma of Business and Commerce itu 3 semester, 12 bulan. Terus di sini Diploma of Business and Commerce Advanced Standing, artinya hanya orang-orang yang smart yang masuk situ, hanya 8 bulan atau 2 semester. Tapi yang bisa kita catat di sini adalah sesuai dengan penjelasan dari di sini UTS Research Academic programnya ya di PDF ini adalah ya ini, bahwa ya ada 4 cara atau pathway di dalam program diploma di UTS Research itu. Jika lulus dari 20 bulan, 16 bulan ya, yang lebih cepat lagi 12 bulan, 8 bulan, itu jika lulus, itu kita lihat flowchartnya di sini. Jika lulus, maka dia akan masuk ke second year of study at UTS. Ya. Second study baik di UTS Bachelor of Business maupun UTS Bachelor of Business, Bachelor of Computing. Jadi di sini, jadi walaupun dia menempuh 20 bulan, 16 bulan, 20 bulan, atau 3 semester, atau 8 bulan yang versi orang smart, maka outputnya adalah jika lulus, maka ke second year of study at UTS. Bukan kalau dia 2 tahun masuk ke third year, tahun ketiga, tetap dia masuknya ke second year. Artinya di sini dipandang sebagai program diploma UTS Insight itu dipandang sebagai tahun pertama perkuliahan. Lulus dari situ, kalau lulus masuknya ke tahun kedua di UTS. Ya, setelah dari diploma itu UTS Insight masuk ke tahun kedua. Jadi ini semacam tahun pertama. Semua ini baik 20 bulan, 16 bulan, 12 bulan, 8 bulan. Itu semacam D1 atau tahun pertama perkuliahan di UTS Research Preparation. Baru kalau lulus, itu pun kalau lulus, maka masuk tahun kedua. Jadi kalau mempertimbangkan dari keterangan dari keterangan dari Dr. Eko Susanto, ya, maka meskipun menurut beliau ya, Wapres Gibran ini 2 tahun program diploma bisnis, itu sama dengan tahun pertama perkuliahan, bukan 2 tahun perkuliahan. Itu 1 tahun perkuliahan karena outputnya tetap di second year di UTS. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau di sini bisa kita simpulkan bahwa kelas 10 sampai kelas 10 di Orchard Park Secondary School Singapura ditambah hanya D1 meskipun dia 2 tahun. D1 atau setahun pertama perkuliahan kalau lulus. Bayangkan itu. Ya, itulah yang disetarakan menjadi surat keterangan penyetaraan SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Kan kacau. Coba bayangkan. Ya. Kelas 10 atau kelas 1 SMA plus 1 tahun preparation kuliah SMK jadinya. Kan aneh. Karena diploma 2 tahun pun kalau lulus itu hasilnya masuk ke tahun kedua UTS. Artinya 2 tahun ini persiapan ini untuk orang-orang yang agak lelet gitu ya.
Kalau dia smart ya versi extended yang 8 bulan atau 2 semester ini. Nah, dia cepat ya, Diploma of Business and Commerce Advanced Standing ini untuk orang-orang smart, hanya 8 bulan. Ya, 2 semester dia langsung masuk ke second year. Kalau orang agak lelet ya 20 bulan, 16 bulan, 12 bulan preparationnya untuk masuk ke second year gitu loh. Jadi bayangkan ya, artinya di sini ya, dengan logika waras saja tidak mungkin seseorang kelas 1 SMA atau kelas 10 ditambah diploma preparation lah ya, diploma setara D1 itu sama dengan SMK. Makanya kita akan challenge ini di persidangan mereka ini untuk menunjukkan kajian kurikulum, kajian silabus yang menyetarakan itu. Ya, saya akan challenge. Oke, selanjutnya ya, di sini yang bagian terakhir ya. Menurut keterangan Dr. Eko Susanto ya, juga ya di sini tanggal berapa? 16 Oktober 2025 ya, dan timnya, bahwa Wapres Gibran tahun 2019 itu ya menyetarakan ijazahnya dengan prosedur standar yang ada di situ lewat panduan penggunaan ilayanan penyetaraan ijazah, ya kan? Panduan penggunaan ilayanan penyetaraan ijazah diupload oleh Gibran secara online seperti orang lain, berarti ada jejak digitalnya. Berkas-berkas apa saja yang diupload? Saya tanyakan itu dan dia bilang ada, dirahasiakan katanya. Data pribadi katanya. Wapres kok data pribadi ya, bingung. Nah, diupload oleh Gibran di sini. Nggak tahu ini sudah ditutup atau nggak sekarang. HTTP ya, ilayanan.kemdikbud.go.id ya, coba kalian periksa ada nggak, ini masih ada. Nah, inilah registrasi dan online. Nah, ini Gibran katanya melakukan hal yang sama. Nah, ini sebenarnya kalau secara forensik gampang banget ya memeriksa database-nya, ini benar nggak Gibran menguploadnya itu dan kapan ya. Karena saya tanyakan apakah Gibran melakukan seperti SOP orang lain? Iya katanya. Jadi tidak ada lompatan birokrasi langsung ke mejanya Dokter si penanda tangan saat itu, Dr. Sutanto ya, Agustus 2019. Ya kan? Katanya begitu, diupload secara online ya. Nah, di sini halaman 10 beginilah berkasnya ini yang diupload tuh menu-menunya ya. Nah, pada halaman 11 ya dalam PDF tersebut kita bisa lihat syarat yang diupload. Saya tanyakan juga ini halaman 2 berapa tadi? Halaman 11 ya. Ini ya, halaman 11. Ada A sampai J dokumen, arti 10 dokumen yang diupload secara online oleh Gibran. Saya tanyakan ya. Nah, ini ya, dari huruf J dulu saya tanyakan saat itu. Raport 3 tahun terakhir. Artinya berarti sama kelas 1, kelas 2 dan SMA kelas 3. Berarti yang diupload oleh Wapres Gibran apa? Saya tanyakan, berarti raport kelas 10 atau kelas 1 SMA dari Orchid Park Secondary School plus diploma UTS Insights, transkrip nilai katanya. Transkrip nilai diploma 2 tahun katanya. Bayangkan, disetarakan dengan SMK. Pantasan ini satu-satunya kasus di Indonesia dan di dunia. Raport kelas 1 SMA plus transkrip nilai diploma universitas. Kalau lulus masuk ke second year, tahun kedua, UTS Insights. Bayangkan. Setara nggak itu coba kalian? Manusia waras. Kelas 1 SMA sama diploma hasilnya SMK. Jauh kacau. Ya. Terus saya tanyakan bagian F. Ya. Ijazah atau diploma atau sertifikat yang diupload oleh Gibran ada nggak? Ijazah SMA-nya. Kan ijazah SMA yang mau disetarakan dengan SMK di luar negeri ini. Apakah ada ijazah SMA ataupun SMK dari Singapura atau dari Australia yang diupload?
oleh Gibran? Tidak ada. Terus kalau nggak di-upload ini F, maka harusnya tidak bisa next. Menunya itu secara online harusnya tidak bisa. Apa yang di-upload itu? Ijazah apa? Masa ijazah SMP yang di-upload padahal untuk menyatarakan ke SMK? Saya tanyakan itu. Bingunglah mereka, kocar-kacir, nggak tahu, bla bla bla. Bukan tim kami yang mengkaji. Nah, inilah perlu kita perdebatkan secara publik nanti, ya. Ijazah apa yang diupload oleh Gibran, gitu loh. Karena harus ada ijazah yang mau disetarakan, High School Living Certificate atau O level. Tapi kalau cuma A level di sini yang diupload itu kan nggak bisa, itu nggak kelas 1 kelas 3 SMA, itu nggak bisa disetarakan, ya. Apalagi ini rapor 3 tahun, masa nggak ada, cuma 1 tahun, ya, secondary 4 atau kelas 10 atau kelas 1 SMA plus transkrip nilai diploma yang seharusnya universitas. Terus SMA-nya mana? Raport SMA-nya nggak ada jawaban mereka, ya. Jadi begitulah pemirsa, ya. Sampai sekian dulu, kita akan bahas terus based on data, ya, bukan cuap-cuap seperti akun termul seperti ini, ya. Kalau termul itu nggak peduli dia, yang penting jilat terus, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.